Yamamoto orang Jepang. Tuan Yamamoto berkata, malam ini dia adalah tokoh utamanya. Kursi ini seharusnya diduduki olehnya. Yamamoto. Belum pernah mendengarnya. Tuan Yamamoto telah membawa ke lelang Tianlong 2 harta karun nasional Great Xia, Tang Sancai dari Istana Dinasti Tang, dan patung Buddha Giok dari kuil kuda putih. Hanya dia yang layak menduduki posisi tengah ini. Tuan Yamamoto. Tuan Chen ini adalah lelang Tianlong, master penilai kepala yang diundang. Orang ini seorang pria buta. Dia akan menjadi seorang master penilai lelang Tianlongmu. Sudah tidak punya siapa-siapa lagi nasional ini. Jadi, Wu Jiaming, apakah Anda begitu bersemangat untuk menjilat orang Jepang? 3 tahun lalu, mereka menyelundupkan harta nasional Great Xia kita. 1 tahun lalu, mereka memasukkan barang antik dan menipu sejumlah besar uang. Setengah tahun lalu mereka membuang polutan ke laut. Mereka telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Namun Anda mengatakan mereka baik. Dasar binatang. Saya rasa dia tidak pantas menjadi manusia. Bakayaro, tidakkah kau menginginkan 2 harta ini lagi? Tuan Chen, tenanglah. Kedua harta nasional ini telah lama hilang di luar negeri. Kali ini kita harus membelinya kembali. Tidak perlu. 2 barang rusak ini adalah palsu. Ini adalah master penilai yang kau undang. Chen Xiao, berhenti bicara. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu adalah seorang master penilai, kan? Shin Xiao, kurasa kau benar-benar gila. Kau pria buta. Kau bahkan tak bisa pura-pura jadi master penilai. Kau bahkan tidak bisa melihat. Namun kau mengklaim itu palsu. Tuan Song, jangan lagi terlibat dengan Chen Xiao si buta ini. Lagi. Lihat, dia sudah gila. Cepat atau lambat itu akan membunuh kita. Tuan Chen, apa yang Anda katakan? Apakah itu benar? Tepat sekali. Jika kedua ini benar-benar harta nasional kita, maka kita harus membelinya kembali berapapun harganya. Tapi grup Yamato menggunakan 2 barang palsu untuk menipu kita. Bagaimana bisa? Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada lagi orang di Great Xia? Kau sebenarnya Mengenai pernyataan pria ini, kami akan menuntut tindakan hukum terhadapnya. Tuan Yamamoto menghabiskan 1 miliar untuk membeli 2 harta karun ini, menempuh ribuan li untuk membawanya dilelang. Orang-orangmu secara tidak dapat dijelaskan mengklaim itu palsu. Atas dasar apa? Dan pria ini, jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, grup Yamato kami akan menuntut ini sampai akhir, memastikan Anda tidak akan pernah pulih. Anda ingin saya membuktikannya? Kalau begitu saya akan tunjukkan buktinya. Berikan palu penilai itu. kau bodoh. Apa kau gila? Harga awal untuk Tang Sancai ini setidaknya 500 juta. Kau bajingan. Tangkap dia. Tuan Yamamoto, jaga ucapan dan tindakan Anda. Nona Long, aku sudah memberitahumu sejak lama. Shen Xiao ini tidak bisa dipercaya. Dia hanyalah seorang yang benar-benar gila. Lihat sekarang. Kerugian 500 juta ini hanya bisa dipikul oleh grup Tianlong untuk menanggungnya. Tuan Sang, saya tidak salah, kan? Chen Xiu ini hanya pembawa sial. Untung kau menceraikannya. Kalau tidak cepat atau lambat dia akan membunuhmu. Barang rongsokan ini, apakah benar-benar bernilai 500 juta? Saya akui, teknik pemalsuannya memang cukup bagus. Namun barang palsu ini paling banyak bernilai beberapa ribu yuan. Penuh kebohongan. Aku sudah meminta banyak master menilainya. Dan tidak ada masalah. Patina di permukaan Tang Sancai ini juga terlihat meyakinkan. Mengesampingkan apakah ahli biasa bisa membedakan asli dari palsu dengan sentuhan. Tapi lihatlah bagian dalam fragmen ini. Pemalsu itu tidak merawat bagian dalamnya dengan benar. Untuk artefak budaya seperti ini, bahkan bagian dalamnya tidak bisa semulus ini.
Memang. Bagian dalamnya mulus seperti baru. Tuan Yamamoto meminta kita mencari. Ahli dari Biro Penilai Internasional akan menilai ini. Baiklah. Sempurna. Sudah lama. Sejak saya melihat orang-orang tua itu. Master Shi dari Biro Penilaian telah tiba. Xintian Master Penilai. Biro Penilaian. Mereka benar-benar mengirim Master Shi. Apakah Master Shi sangat terkenal? Master Shi adalah yang terbaik di Yunshu. Tidak, dia adalah yang terbaik di Gretsia. Seorang master penilai harta karun yang terkenal secara internasional. Dia juga memiliki prestisi yang cukup besar. Jadi si tua yang datang. Jinxiao, beraninya kau bicara seperti itu kepada Tuan Shi? Kau sangat tidak sopan. Pengkhianat. Cara si tua dan saya saling menyapa. Bukan urusanmu. Kau cukup pandai berpura-pura. Kau benar-benar mengenal Tuan Shi. Bicara omong kosong. Jinxiao. Ya, ini Jinxiao, si buta sialan ini. Masih berpura-pura menjadi ahli penilai harta di sini. Mohon Tuan Shi turun tangan secara pribadi untuk mengungkap si buta ini. Warna aslinya. Diam. Tuan Shi, mengapa Anda memukul saya? Shi ini menyapa Tuan Chen. Si tua. Lama tidak bertemu. Tuan Chen, mata Anda. Hanya luka kecil. Bukan apa-apa. Kau, apa maksudmu? Master Shi, kami meminta Anda untuk menilai. Nilai Tang Sanche yang rusak ini. Mengapa Anda begitu sopan kepada pelaku ini? Apa maksudnya? Tepat sekali Tuan Shi. Yang memecahkan harta itu adalah Chen Xiao, bukan saya. Apakah Anda salah memukul orang? Mengapa Master Shi begitu sopan kepada Chen Xiao? Mulai hari ini, Tuan Chen ada di sini, dan dia bilang itu palsu. Maka itu pasti palsu. Apa maksud Master Shi dengan itu? Orang tua, segera nilai ini untukku. Kalau tidak, aku akan meminta grup Yamatoku mengajukan keluhan terhadapmu. Pikirkan baik-baik. Jika Anda menunjukkan keberpihakan seperti itu kepada si buta ini, grup Yamato kami akan mengeluh tentang Anda. Pada saat itu, posisi Anda di Biro Penilai Internasional. Diam. Dasar anjing penjilat yang memuja barang asin. Apa yang kau tahu? Hari ini, atas nama Biro Penilaian, aku mengumumkan bahwa semua hasil penilaian hari ini akan didasarkan pada penilaian Tuan Chen. Saya tidak peduli. Perusahaan Yamato macam apa Anda? Atau perusahaan Yamato kecil? Saya beritahu Anda sekarang. Ambil barang rongsokan Anda. Dan keluar dari lelang ini. Keluar dari Gretsia. Kalian semua orang-orang gila. Bodoh. Penjaga, bawa Tuan Yamamoto dan orang-orangnya. Dan kawal mereka keluar. Grup Tianlong. Grup Tianlong dengan ini mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan grup Yamato. Ya. Grup Tianlong, jika Anda memperlakukan kami seperti ini, Anda akan menyesal. Menyesal. Barang-barang tidak berharga milik Anda ini. Kami hanya akan menyesal membelinya. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Bajingan. Tuan Chen, maka orang tua ini akan permisi dulu. Anda kembali dulu. Dalam beberapa hari, saya akan menemui Anda untuk minum teh. Nona Long, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Tuan Chen, ada pesta makan malam setelah lelang. Mengapa Anda tidak tinggal untuk makan malam? Hanya memikirkan, beberapa orang menjijikan ada di sini juga. Saya benar-benar tidak bisa menelan makanan ini. Jinxiao, apa maksudmu? Jangan berpikir bahwa Saya berbicara tentang Anda. Apakah Anda juga berpikir Anda menjijikan hal-hal kotor yang telah Anda lakukan? Jangan kira orang lain tidak tahu tentang itu. saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Baiklah. Penjara Yunso. Tolong berikan kelonggaran. Saya ingin bertemu Kapten Lin Anda. Saya sangat menyesal Tuan Son. Saya tidak bisa membiarkan Anda masuk. Chen Xiao, apa yang masih kamu lakukan di sini? Bukankah kau sudah cukup menyakiti Xiu dan yang lain? Inger, aku bisa membantumu.
Apa yang bisa kau bantu padaku? Bisakah kau menyelamatkan mereka? Aku bisa. Apa statusmu? Jiang Wen penjaga Yunshou. Ini penjara Yunshou. Kau pikir kau bisa begitu saja menyelamatkan orang? Di wilayah Yunshou, tidak ada seorang pun yang tidak bisa aku selamatkan. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu sekarang. Aku akan kembali dan mencari jalan keluar sendiri. Kau pria buta. Beraninya kau membuat masalah di penjara Yunshou. Tidak heran wanitamu tidak menginginkanmu. Apa kau pikir penjara Yunshou dijalankan oleh keluargamu? Penjara Yunshou ini benar-benar dijalankan olehku. Aku adalah gubernur Yunshou yang baru diangkat. Suruh Lin Tianyi keluar ke sini dan temui aku. Qin Xiao, beraninya kamu menyamar sebagai gubernur Yunshou? Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di penjara Yunshou-ku? Kapten, orang ini menyamar sebagai gubernur Yunshou? Qin Tuan Chen. Surat pengangkatan resmi untuk gubernur Yunshou. Kenapa kalian tidak cepat memberi hormat kepada Tuan Gubernur? Ini Lin Tianyi. Salam Tuan Gubernur. Salam-salam Tuan Gubernur. Lin Tianyi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tatanan wilayah provinsi ini perlu dirombak. Ya. Bagaimana sayang? Bisakah kamu menyelamatkan adikmu? Sungguh kemalangan. Ini semua karena Chan Xiaomu itu. Ibu, kakak memang bersalah dalam masalah ini. Kamu sudah menceraikan pria buta itu. Bagaimana kamu masih bisa memihak padanya? Lalu apa yang kamu sarankan kita lakukan? Bisakah kita hanya melihat adikmu membusuk di penjara seumur hidup? Ibu, aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan kakak. Tuan muda Lu dari keluarga Lu telah datang berkunjung. Saya dengar sesuatu terjadi pada Ziyu. Tuan muda Lu, kamu datang tepat pada waktunya. Kali ini, kamu harus membantu Ziyu kita. Kingge, saya menerima kabar bahwa seorang tokoh penting telah tiba di Yunshou, sementara menjabat sebagai gubernur Yunshou. Gubernur Yunshou, bukankah posisi itu sudah lama kosong? Benar sekali. Jadi orang yang datang itu luar biasa. Saya dengar status mereka sebanding dengan Tuan Naga. Tuan muda Lu, kalau begitu, gubernur yang baru diangkat ini bisa membantu kita. Ya, seorang pejabat baru yang menjabat harus tetap berhubungan dengan faksi lokal. Dengan keluarga Lu kita dan keluarga Song, status di Yunshou. Jika kita memohon bersama, kemungkinan besar menyelamatkan Ziyu tidak akan sulit. Kalau begitu besok mari kita pergi bersama ke kediaman gubernur untuk menemui gubernur baru. Namun, Tuan muda Lu, kekhawatiran apa lagi yang kamu miliki? masalah ini pasti akan meninggalkan kesan buruk pada Tuan Gubernur. Saya khawatir Ayam tidak akan setuju Lalu apa yang harus kita lakukan? jika kedua keluarga kita menjadi besar. Maka masalah ini akan dapat dibenarkan. Kingge, Aku perlu memikirkannya. Apa yang perlu dipikirkan? Keluarga Song dan keluarga Lu di Yunxiao. Keduanya adalah keluarga berpengaruh. Persekutuan pernikahan antara kedua keluarga akan menjadi aliansi yang kuat. Ibu, aku apa? Apa kamu masih tidak bisa melepaskan Chen Shou itu? Ibu, apa yang kau katakan? Apa kamu masih ingin menyelamatkan adikmu? Kingge, selama kau setuju menikah denganku, aku pasti akan menyelamatkan Ziyu. Tuan muda Lu, masalah ini, aku akan demi Qingji menyetujuinya. Baiklah. Kalau begitu mari kita setuju. Besok, kita akan bertemu di kediaman gubernur. Baiklah, Kediaman Gubernur Yunshou. Lu Jiale kepala pelayan kediaman gubernur. Pelayan Lu ini sudah seperti kakak bagiku. pelayan Lu halo. Dia sudah berada di kediaman gubernur melayani selama bertahun-tahun. Kabar tentang gubernur baru yang menjabat diberitahukan kepadaku olehnya. Saya dengar yang datang kali ini adalah orang yang sangat penting. Status dan kemampuannya sebanding dengan Tuan Naga yang menghilang bertahun-tahun lalu. Apakah ada detail lain? Bagaimana kepribadian dan preferensinya? Tidak ada yang lain untuk saat ini. Pemberitahuan dari atas juga sangat misterius. Hanya dikatakan, orang yang datang dengan surat pengangkatan akan menjadi gubernur baru.
Chen Xiao, kenapa kau di sini? Mengapa kau tidak berguna? Pelayan Lu. Si buta ini. Yang telah menyebabkan masalah. Aku Chen Xiao. Akan menjabat sebagai gubernur Yunshou. Qin Xiao, kau sebelumnya menempel pada kaki Long Ying. Dan menyamar sebagai ahli penilai harta sudah cukup buruk. Hari ini, kau benar-benar berani menyamar sebagai gubernur. Chen Xiao, kenapa kau tidak pergi dulu? Mengaku sebagai gubernur adalah kejahatan yang dihukum mati. Dasar pria buta yang tidak tahu mati. Kau benar-benar berani menyamar sebagai gubernur. Saya adalah kepala pelayan kediaman gubernur Yunshou. Saya mengenalmu. Kau adalah mantan suami tak berguna manajer Song. Qin Xiao benar. Chen Xiao adalah Chen Xiao. Bukan sesuatu milik siapapun. Cukup. Saya tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Hari ini, dengan gubernur Yunshou yang baru akan menjabat. Bagaimana saya bisa membiarkan orang tak berguna sepertimu membuat masalah di depan kediaman saya? Membuat masalah. Aku adalah penguasa kediaman gubernur ini. Bagaimana bisa aku membuat masalah? Qin Xiao, apa pantas kau jadi gubernur Yunshou? Apakah hanya dengan mengandalkan wanita-wanita di sekitarmu? Chen Xiao, dasar anjing tak tahu malu. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menyamar sebagai gubernur Yanzhou? Hari ini gubernur Yunshou yang baru akan menjabat. Saya tidak ingin membuat masalah di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Chen Xiao, kau harus pergi dulu. Kalau tidak, jika gubernur yang asli tiba nanti maka. Begitu gubernur tiba, kau pasti akan mati. Kau adalah kepala pelayan kediaman gubernur bukan? Aku ingin tahu. Bisakah surat penunjukan di tanganku ini membuktikan identitasku? Gubernur Yunshou, Pelayan Lu, kau tidak mungkin salah lihat kan? Bagaimana mungkin pria buta itu bisa menjadi gubernur baru? surat pengangkatan ini asli. Tertulis di dalamnya. Orang yang datang dengan surat pengangkatan adalah gubernur baru. Tuan Gubernur, ini saya hamba Anda. Ini saya hamba Anda yang gagal mengenali keagungan Anda. Mohon maafkan saya yang mulia. Sekarang, kalian semua seharusnya percaya padaku kan? Ini tidak mungkin. Kau seorang buta. Mana mungkin kau didukung penguasa negara? Jabatan gubernur Yunshou ini telah kosong selama 2 tahun penuh. Chen Xiao, jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi gubernur Yunshou, kenapa dalam 2 tahun kita menikah? Kau selalu berada di sisiku. Terlihat benar-benar tidak berguna. Aku tidak mengerti. Beberapa hal belum bisa aku katakan. Tunggu sebentar. Kita semua telah ditipu oleh Chen Xiao ini. Bukankah dia terampil dalam menilai harta? Di kalangan barang antik, mengetahui beberapa pemalsu. Bukankah itu normal? Saya pikir, Chen Xiao ini pasti telah belajar dari suatu tempat tentang penunjukan gubernur baru. Dan secara khusus menemukan seseorang untuk memasukkannya. Tepat sekali. Pasti begitu. Saya sudah bilang, gubernur baru yang menjabat. Bagaimana mungkin dia tidak membawa satu orang pun? Baiklah, kau tidak hanya menyamar sebagai gubernur, kau juga memasukkan surat resmi. Kau Chen Xiao, kau benar-benar melakukannya. Ketika Tuan Gubernur tiba secara langsung, kau pasti akan mati. Tapi kenapa Chen Xiao melakukan ini? Dia memasukkan surat resmi, mengaku sebagai orang lain. Apakah ini mencari mati? Qingge, jangan tertipu oleh si buta ini. Tuan muda lu kau. Saya sudah lama mendengar bahwa di dalam kediaman gubernur Yunshou, harta karun yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Aku yakin, Chen Xiao ini pasti ingin masuk ke kediaman gubernur untuk mencuri harta nasional. Pasti begitu. Kita hampir saja tertipu oleh tipuan Chen Xiao. Sepertinya hari ini, apapun yang aku katakan kau tidak akan percaya padaku. Aku adalah gubernur yang baru. Chen Xiao, kau pria buta yang tidak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk menjadi gubernur baru? Menurutku seperti yang dikatakan Tuan muda lu, kau menyimpan niat buruk. Chen Xiao, kau tunggu saja. Gubernur baru akan segera tiba. Pada saat itu akan menjadi hari kematianmu. Pengurus lu, bisakah kau memberiku bantuan? Biarkan Chen Xiao pergi. Nanti, aku pasti akan berterima kasih pada pengurus lu. Qingji, apa kau bodoh? Chen Xiao ingin mencari mati. Kenapa kau masih membantunya? Kalian sudah bercerai. Meskipun dia tidak percaya padaku, dia bersedia melindungiku. Chen Xiao, cepat pergi. Mari kita berpura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Chen Xiao, aku akan memberi Nona Son sedikit kehormatan. Segera enyah dari pandanganku. Tunggu sebentar. Kau bisa pergi jika mau. Apa kau masih ingat lelang terakhir? Apa yang kau lakukan padaku? Sekarang berlututlah, bersujud beberapa kali dengan keras. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Membuatku berlutut padamu. Apakah kau pantas? Aku Lu Jiaming, tuan muda terhormat dari grup Lo. Apa yang tidak bisa kutanggung? Tuan muda lu, bagaimana kalau kau juga membiarkan Chen Xiao pergi? Qingge, jangan berhati lembut terhadap bajingan semacam ini.
Tuan muda Lu, permintaan yang kau buat sebelumnya. Aku setuju dengan semuanya. Permintaan apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Xiao, kau harus cepat pergi. Kalau tidak saat gubernur tiba, aku juga tidak akan bisa melindungimu. Tinggal kau. Chen Xiao, keluar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kenapa? Apa kenapa? Apa kau tidak dengar Qingji menyuruhmu pergi? Qin Xiao, hari ini aku akan memberi King Ge sedikit kehormatan. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Qin Xiao, jangan memancing nasib. Jika kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Jangan sampai tiba pada titik di mana Berlutut dan memohon belas kasihan. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Gubernur Yonshou? Mencarimu. Jika aku mencarimu, aku akan jadi anjing. apa yang kau katakan. Aku sudah mengingatnya. Tinggal, aku akan pergi sekarang. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan menderita keluhan apapun. Pelayan Lu, hubungi gubernur dengan cepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tidak ada yang menjawab. Mungkinkah gubernur? Sesuatu terjadi. Seharusnya tidak ada yang serius. Kita akan terus menunggu di sini. Ketika gubernur tiba, dia juga akan merasakan ketulusan kita. Menurut The film was translated and narrated by M Media. kali ini, kita telah mengundang begitu banyak teman dari komunitas bisnis Yunshou untuk bersama-sama memohon untuk Ziyu, King Ge. Jangan khawatir. Aku harap begitu. Siyu terlalu sembrono kali ini. Aku harap di masa depan, dia bisa lebih tenang. Nona Longin dari grup Tianlong telah tiba. Qin Xiao. Qin Xiao, kau benar-benar berani muncul di sini. Tuan Chen adalah teman saya. Mengapa dia tidak bisa datang? Longin, kau mungkin tidak tahu apa yang telah dilakukan orang ini. Yang begitu keterlaluan, bukan? Chen Xiao, cepat pergi. Kalau tidak saat gubernur tiba nanti, kau tidak akan bisa melarikan diri. King Ge, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Nona Song, apa maksud Anda dengan itu? Semua dengarkan. Chen Xiao ini menyamar sebagai gubernur Yonshou beberapa hari yang lalu. Saat itu Nona Song berhati lembut dan membiarkanmu lolos. Hari ini dia benar-benar berani menyerahkan diri ke hadapan kita. Tidak mungkin. Dari mana Chen Xiao ini mendapatkan keberanian seperti itu? Chen Xiao ini tidak hanya memiliki masalah dengan matanya, tapi dia juga tidak berakal, bukan? Dengan hak apa dia berpura-pura menjadi tuan gubernur? Nona Long, aku menasihatimu. Chen Xiao ini adalah pembawa sial. Sebelum tuan gubernur tiba, kau harus cepat menjauh darinya. Tuan Chen, mari kita cari tempat duduk dulu. Aku tidak menyangka Sangguan Jituan muda keluarga Sangguan. Putri sulung grup Lom akan benar-benar menjadi pengikut bagi seorang pria buta yang cacat. Xiang Guanji, diam. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Nona Long, aku mungkin juga memberitahumu. Tuan Muda Ji sudah diterima oleh tokoh terkemuka sebagai murid. Dia, Jiaming. Tuanku tidak suka pamer. Lalu, maka masalah Song Ziyu dan Lin Yu. Agaknya, Gubernur Yunshou yang akan segera diangkat pasti akan memberiku dan semua sekutu serikat sedikit kehormatan. Mengapa aku harus memberimu muka? Chen Xiao, jangan bicara lagi. Ini adalah tuan muda dari keluarga Sangguan. Dia baru saja menginvestasikan 1 miliar ke keluarga Song kita. Apakah kau masih ingin aku dipermalukan? King Ge, itu hanya 1 miliar. Aku juga bisa. Qin Xiao, aku sudah lama mendengar bahwa kau seorang pria buta. Berbicara omong kosong. Hari ini kami benar-benar menyaksikannya. Kau seorang lumpuh dan buta. Bisa menghasilkan 1 miliar. Hari ini, dengan Tuan Muda Ji hadir, dan dengan kita semua memohon kepada Gubernur, Ziyu dan yang lainnya, pasti akan dibebaskan. Bukan giliranmu untuk berada di sini, mengoceh omong kosong. Begitukah? Apakah kau yakin gubernur baru akan datang malam ini? Hari ini, selain Tuan Muda Ji memimpin, kita juga telah mengumpulkan semua elit bisnis Yunshou. Kami akan bersama-sama mengundang untuk gubernur
pasti akan menerima undangan kami. Biarkan aku mengatakannya begini, di hadapan tuanku. Bahkan Gubernur Yonshou hanya bisa tunduk. Tunduk dalam kepatuhan. Sebaiknya aku memberitahu semua orang. Tuanku adalah orang yang mengejar Raja Naga. Orang nomor 1 di negara Xia. Apel. Orang nomor 1 di negara Xia. Xiang Guangji, kau. Minggir. The film was translated and narrated by M Media. Qin Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Xiao, kau pria buta. Aku akan duduk di sini saja. Dan menunggu dengan sabar. Mari kita lihat apakah gubernurmu akan datang. Kau Qin Xiao, tidakkah kau takut mati? Begitu gubernur tiba, aku akan melaporkan pemalsuan dokumen resmi yang kau lakukan. Dan penyamaranmu sebagai gubernur. Itu adalah kejahatan besar. Aku tidak bisa meminta lebih. Aku ingin melihat kejahatan apa yang akan dituduhkan oleh gubernurmu yang disebut-sebut itu padaku. Aku tidak cukup mengerti kenapa Nona Longying sangat menyukainya. Karena seseorang secara pribadi melepaskan kesempatan ini dengan tangan mereka sendiri. Ini adalah kesempatan emas yang sulit didapat. Longying berbicara tidak pada tempatnya. Apa? Apakah kau bertanya-tanya? Mengapa gubernurmu masih belum tiba? Mengapa kau begitu cemas? Gubernur adalah orang yang sibuk. Jadi terlambat tiba. Cukup normal. Penjaga Yunshou tiba. Di mana gubernur? Gubernur menitipkan pesan ini padaku. Negara punya hukumnya. Dan keluarga punya aturannya. Sandiwara yang kau lakukan ini tidak berguna baginya. Aku pamit. Berhenti. Berhenti. Ada hal lain. Chen Xiao ini. Dia memasukkan dokumen resmi. Menyamar sebagai gubernur. Cepat tangkap dia dan bawa dia ke pengadilan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Aku punya bukti. Ini adalah bukti bahwa dia memasukkan dokumen resmi. Di atasnya ada sidik jari dan namanya. Dia memasukkan dokumen resmi, menyamar sebagai gubernur, melakukan kejahatan besar. Lu Jiaming, kau untuk menjebakku benar-benar tidak menyisakan upaya. Mengapa kalian belum bertindak? Tangkap dia. Kau sakit. Pergi. Mungkinkah penjaga Yunshou berniat melindungi penjahat besar? Tuan Chen tidak bersalah. Mengapa? Chen Xiao itu jelas-jelas melakukan kejahatan besar. Mengapa? Aku ingin bertemu langsung dengan Gubernur Yonshou. Aku ingin melihat apakah Gubernur Yonshou ini, setelah mengetahui identitasku, masih berani bertindak seperti ini. Chen Xiao, apa kau tidak khawatir sama sekali? Apa yang aku khawatirkan? Nona Song, izinkan saya memberi Anda sebuah nasihat. Tuan Chen, bukan orang biasa. Qing Ji, berhentilah memperhatikan Chen Xiao. Pria buta yang mati itu, kakakmu masih di dalam. Kau harus memikirkan cara. Ibu, begitu banyak orang datang hari ini. Tapi bahkan gubernur tidak akan memberi muka. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah sudah kubilang, Song Xiu akan segera dibebaskan? Chen Xiao, berhentilah bicara omong kosong di sana. Tuan Muda Lu dan Tuan Muda Ji tidak bisa membujuk gubernur. Dan kau pikir kau siapa? Ini benar-benar keterlaluan. Bukankah dia hanya pria buta yang menumpang hidup pada wanita? Begitu banyak dari kita tidak bisa menggerakkan gubernur, tapi Chen Xiao bisa. Bukankah dia hanya mencoba pamer di depan Nona Long? Mari kita lihat bagaimana dia menjelaskan dirinya. Lin Yue ingin merebut ginseng penyelamat penguasa negara dari penjaga naga ilahi. Tidak bisa dimaafkan. Namun, untuk Song Xiu, dia bisa dibebaskan. Chen Xiao masih berani bicara begitu sombong di sini. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa melepaskan siapapun yang kau mau? Tuan Muda Ji sudah pergi ke kediaman gubernur. Ziyu akan segera dibebaskan. Lu Jiaming, kau kehilangan muka di hadapan penjaga Yunshou. Dan sekarang kau ingin mengambilnya kembali dariku. Maaf, tapi aku takut harus mengecewakanmu. Kau bilang itu benar. Apakah wanita itu mengatakannya? Hingga
Aku hanya memintamu satu hal. Jika aku bilang, aku adalah Gubernur Yunshou, apa kau percaya padaku? Aku... Shinshio, jangan membuatku tertawa sampai mati. Pada titik ini, kau masih berpura-pura. Aku tidak tahu mengapa penjaga Yunshou hari ini tidak membawamu pergi. Namun, Tuan Muda Ji sudah melaporkan tindakanmu kepada gubernur. Kali ini, kau pasti mati. Apa yang orang lain pikirkan? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya padamu. Chen Xiao. Aku tidak bisa menebakmu sekarang. Hei, apa? Ziyu sudah dibebaskan. Bagaimana dengan Lin Yue? Baiklah. Aku mengerti. Chen Xiao. Kau menebaknya lagi. Ziyu sudah dibebaskan. Tapi Lin Yue belum. Qingji. Ziyu baik-baik saja sekarang. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar membujuk gubernur? Tidak mungkin. Shinshio benar lagi. Kurasa itu hanya kebetulan. Gubernur bilang dia tidak akan pernah mentolerirnya. Bagaimana mungkin dia melepaskan siapapun? Tepat sekali. Pasti Tuan Muda Ji yang bertemu dengan gubernur. Kalau tidak, bagaimana mungkin gubernur bisa berubah pikiran? Kekuatan di balik Tuan Muda Ji tidak boleh diremehkan. Tuan Muda Lu, kau dan Tuan Muda Ji seperti saudara. Kali ini, kau pasti telah banyak berkontribusi. Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Untuk Qingge, hal kecil ini bukan apa-apa. Kukira Chen Xiao benar-benar punya kemampuan hebat. Pada akhirnya, bukankah dia masih harus mengandalkan Tuan Muda Ji dan Tuan Muda Lu? Jelas terlihat bahwa Tuan Muda Lu benar-benar setia pada Tuan Song. Saya sudah melihat orang-orang tak tahu malu, tapi saya belum pernah melihat siapapun setidak tahu malu Anda. Lu Jiaming, tanyalah pada diri sendiri, hak apa yang Anda miliki untuk menyelamatkan Song Xiu? Nona Long, aku tahu kau berasal dari latar belakang bangsawan, tapi kau telah ditipu oleh Chen Xiao. Selain menipu wanita, kemampuan apa lagi yang dia miliki? Menurutku Tuan Muda Lu adalah orang baik. Dia adalah pasangan terbaik untuk Qingji kita. Jodoh terbaik. Anda. Qingge, pikirkan baik-baik. Kau. Apa kau benar-benar ingin menikah dengan Lu Jiaming? Tentu saja Qingge akan menikah denganku. Mungkinkah dia akan menikah lagi dengan orang tak berguna sepertimu? Tuan Muda Lu, aku belum memutuskan. Aku ingin pulang dan melihat Xiu sekarang. Aku akan pergi dulu. Qingji, kenapa kau tidak menyetujui Tuan Muda Lu? Tuan Muda Lu, datanglah besok. Kita akan bicara secara rinci. Bicara secara rinci. Ibu, ayo pergi. Shinshio, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Lalu, aku akan membawa wanitamu ke kuburanmu dan membuatnya berteriak. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mematahkan kakimu dan kaki ketigamu. Membuatmu tidak bisa berdiri lagi selamanya. Shinshio, kau tunggu saja aku. Kau pasti mati. Pasti mati. Baiklah. Aku akan menunggumu. Bantu aku menyelidiki grup Lu dan sekretaris di sebelah Qingge itu, Zhao Qingyu. Aku segera kirim orang selidiki tuntas. Besok pagi, letakkan informasinya di mejaku. Ya. Kediaman keluarga Song. Tuan Muda Lu melamarmu hari ini. Apa kau gila? Kenapa kau tidak setuju? Ibu, berhenti bicara. Aku benar-benar tidak mengerti. Ramuan pelat macam apa yang diberikan Chen Xiao padamu? Ramuan pelat macam apa? Apa kau tidak dengar aku bilang berhenti bicara? Mengenai perceraian, Chen Xiao tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Kau harus cepat menyerah padanya. Apa kau tidak lihat hari ini, Chen Xiao dan Nona Long itu? Betapa intimnya mereka. Kakak, ibu. Kakak, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Lin Yue. See you. Bukan berarti aku kakakmu tidak ingin membantumu. Hanya saja gubernur, kakak, orang yang membebaskanku berkata, selama kau kakak sendiri yang berbicara itu pasti akan berhasil. Aku dibebaskan hari ini. Juga karena kau. Karena aku. Tuan Muda Lu melakukannya untukmu. Dan membayar harga untuk menyelamatkan Xiu.
Bukankah itu karena kau? Mereka berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Lu. Ziyu, apa kau sudah dikurung begitu lama sampai menjadi bodoh? Tuan Muda Lu membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkanmu. Orang yang membebaskanku berkata, itu hanya akan berhasil jika kau kakak sendiri yang berbicara. Aku pribadi yang bicara. Aku tidak tahu. Mungkinkah, Chen Xiao, Qingji, kau benar-benar sesuatu? Aku bahkan tidak ingin membicarakanmu lagi. Chen Xiao itu dia hanya seorang pria buta, seorang yang tidak berguna. Jika bukan karena kau dia pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa membujuk gubernur? Kakak, kenapa kau tidak pergi sendiri ke kediaman gubernur? Baiklah. Aku akan memilih hadiah untuk dibawa. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar membujuk gubernur? Tindak sedia. Serang. Metode-metode Lu Jiuming tersebut, semuanya sudah Anda antisipasi Tuan Naga. The film was translated and narrated by M Media. Penjaga naga ilahi patuhi perintahku. Siapa? Tangkap mereka. Ya. Tamu-tamu terhormat, teman-teman sekalian. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya, karena telah datang untuk menghadiri upacara pertunangan King Ge dan saya, Tuan Lu dan Tuan Song. Benar-benar pasangan serasi. Kudengar Tuan Song sebelumnya, bersama seorang pria buta. Itu hanyalah bunga indah yang menancap di kotoran sapi. Bukankah begitu? Keluarga Lu dan keluarga Song, benar-benar aliansi yang kuat. Mulai sekarang di Yonsho, hanya Tianlong Group yang bisa menyaingi mereka. Apakah itu intinya? Kuncinya adalah Tuan Song adalah muda dan cantik. Nona Longin dari grup Tianlong telah tiba. Chen Xiao, kamu pecundang buta. Siapa yang menyuruhmu datang? Tapi kami punya undangan. Tuan Muda Lu, aku belum mati. Apa kau sangat terkejut? Qin Xiao, jika Anda datang dengan tulus untuk memberkati King Ge dan saya, maka saya menyambut Anda. Tetapi jika Anda di sini untuk membuat masalah, maka keluarlah. Lu Jiaming, jika King Ge benar-benar bersedia untuk bertunangan denganmu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Chen Xiao, kamu pecundang. Zhao Hui Qingji, semua orang yang hadir hari ini adalah tokoh penting dengan status. Hak apa yang kamu miliki untuk berada di sini? Menikahkan King Ge dengan Lu Jiaming, apakah menurutmu dia akan bahagia? Chen Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa Qingji menyia-nyiakan 2 tahun masa mudanya dengan sia-sia? Dulu Tuan Muda Lu selalu mengejar Qingji. Jika keluarga Song dan keluarga Lu bersekutu melalui pernikahan, sebuah aliansi yang kuat. Sekarang, keluarga Songku mungkin akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka Yonsho. Apakah Anda mungkin mengabaikan keluarga Long saya? Terlalu banyak. Nona Long, Anda mungkin belum menerima beritanya bukan? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Tokoh berpengaruh di balik Tuan Muda Ji sudah setuju untuk menjadikan saya muridnya. Selain itu, grup Lu kami juga telah bermitra dengan 4 entitas internasional, termasuk grup Yamato. Saat itu, bahkan keluarga Long Anda, saya bahkan tidak menganggap mereka. Seorang murid dari tokoh penting, seorang antek dari kekuatan luar negeri. Ini, apa yang kau punya untuk dibanggakan? Qin Xiao, selain keras kepala, apalagi yang bisa kau lakukan? Terakhir kali kau menyinggung Tuan Yamamoto, dia tidak akan melepaskanmu. Tuan Yamamoto dari grup Yamato telah tiba. Tuan Yamamoto ada di sini. Tuan Yamamoto ada di sini. Sepertinya semua yang dikatakan Tuan Muda Lu benar. Maman, dengan keluarga Lu dan keluarga Song bersatu, ditambah grup Yamato, mereka siap untuk sukses besar. Tuan Yamamoto mengucapkan selamat atas pernikahan bahagia Tuan Lu dan istri yang berbudi luhur. Terima kasih Tuan The film Yamamoto. was translated and narrated by M Tuan Media. Yamamoto juga menyiapkan untuk Tuan Lu beberapa hadiah, yaitu sebuah lukisan terkenal, Dwelling in the Fortune Mountains, sebuah patung Guanyin Jiok ungu, dan satu yang digunakan oleh Kaisar Qianlong dari dinasti Qing, sebuah mangkuk Jiok. Ku dengar Tuan Muda Lu
diambil oleh seseorang dari Grazia. Seseorang yang terkemuka, sebagai murid. Hari ini, juga hari pertunangan akbar. Anda, sungguh berkah ganda. Selamat. Ini semua adalah hadiah setingkat harta nasional. Mama, masing-masing dari ini jika dikeluarkan, adalah harta bernilai lebih dari 1 miliar. Sepertinya, grup Yamato ingin memanfaatkan Tuan Wu untuk memasuki pasar domestik kita. Ini, semuanya adalah harta nasional yang telah lama hilang di luar negeri. Yamamoto, karena insiden terakhir, ingin mempermalukanku. Mungkin, kali ini seperti terakhir kali semuanya palsu. Tidak. Ini semua nyata. Jadi Tuan Muda Chen juga ada di sini. Sekelompok monyet bodoh mencuri barang antik Kretsiaku dan memberikannya kepada rakyat Kretsiaku. Shinshio, bagaimana kau akan mengoceh omong kosong lagi? Hari ini di sini adalah saya dan perjamuan pertunangan King Ge. Bukan giliranmu untuk berbicara. Shan Xiao, hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu tahu nilai hadiah-hadiah ini? Dua barang ini, baru-baru ini diperjualbelikan di luar negeri sebagai barang lelang. Mangkuk giok putih giok hijau ini memiliki harga transaksi 188 miliar dan patung guanying giok ungu adalah 388 miliar. Sepertinya Tuan Muda Chen tahu cukup banyak. Karena kamu tahu nilai harta nasional ini. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan dia tidak layak untuk Qingji? Menurutku kamulah yang tidak layak. Ketika kamu menikahi Qingji 2 tahun lalu, apa yang kamu berikan padanya? Shinshio, kau tidak mungkin memberinya apa-apakan. Dia tidak hanya tidak memberikan apa-apa untuk mahar dan mas kawin. Dia bahkan tidak membayar sepeser pun dari pernikahan sampai perjamuan. Semua biaya sepenuhnya ditanggung oleh keluarga Song kami. Dari awal sampai akhir dia hanya muncul sendiri. Kamu katakan padaku, bisakah orang seperti itu masih dianggap sebagai seorang pria? Aku benar-benar belum pernah mendengar hal seperti itu. Nona Song cantik dan muda. Dan dia juga kaya. Bagaimana mungkin dia menikahi orang tak berguna seperti Chen Xiao? Dari pernikahan hingga perjamuan, hanya dia sendiri? Bagaimana dia bisa punya nyali? Serius, Chen Xiao, aku tahu kau tidak berguna. Tapi aku tidak menyangka kau akan sangat tidak berguna. Kau bahkan menghabiskan uang wanita untuk pernikahanmu. Kau benar-benar sesuatu. Kau tidak. Selain muncul sendiri, menyumbangkan apapun kan? Kalian semua diam. Pernahkah Anda mempertimbangkan identitas Tuan Chan? Itu sudah bernilai sangat besar. Nona Long, apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan? Aku tak disangka si Chen Xiao yang tak berguna ini begitu istimewa. Nona Long, saya pikir Anda telah ditipu olehnya sampai gila. Anda benar-benar percaya omong kosong seperti itu. Nona Long, dengarkan nasihatku. Qingji adalah contoh nyata. Dia sangat dirugikan oleh Chen Xiao ini. Kamu harus cepatlah sadar. Chen Xiao ini benar-benar memanfaatkan orang lain secara gratis, seolah itu hal yang biasa. Datang ke sini kali ini. Apakah dia lagi-lagi menggunakan muka tebalnya untuk datang sendiri dan merebut pengantin? Nona Long juga. Kenapa kau begitu membela Chen Xiao yang tak berguna ini? Tuan Yamamoto berkata, karena kamu seharusnya tahu bahwa kedua harta ini asli dan kamu tidak bisa menghasilkan harta yang lebih baik, maka menyingkirlah. Kebetulan kali ini, aku sebenarnya secara khusus membawa sebuah harta bersamaku. Namun ini bukan hadiah ucapan selamat. Chen Xiao, berhentilah bicara omong kosong, menyingkir saja. Bagaimana mungkin kau bisa memberikan hadiah yang lebih berharga darinya? Apa yang bisa ditawarkan oleh grup Yamato? Nona Long, Anda tidak mungkin. Bahkan ini, membantunya membayarkan. Hadiah yang Tuan Chen serahkan bukanlah sesuatu yang rumah lelang Tianlong kami bisa hasilkan. Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada King Gel. Ini adalah milik Kaisar Xuanzong dari Tang. Tanda cinta yang diberikan kepada Yang Guifei. Ini dinamakan gelang naga dan Phoenix kembar keberuntungan. Ini selalu disimpan di perbendaharaan Yanjing. Hari ini aku akan memberikannya kepada King Gel sebagai hadiah pertunangan. Anda bahkan tidak bisa mengarang cerita. Apakah Anda tahu di mana Yanjing Treasury berada? Di bawah langit. Selain penguasa negara, tidak ada yang bisa membuka Yanjing Treasury. Anda benar-benar berani mengatakan ini diambil dari Yanjing Treasury. Kau sebenarnya punya sedikit pengetahuan. Memang ini persis seperti yang penguasa negara berikan kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Anda benar-benar masih ingin mengarang cerita. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Dan kau berani mengaku itu hadiah pertunangan untukmu oleh penguasa negara. Chen Xiao ini benar-benar gila. Dia berani mengatakan apa saja. Chen Xiao bermaksud mengatakan bahwa dia mengenal penguasa negara. Chen Xiao, aku mengerti semuanya. Tidak ada yang percaya padamu kan? Pertama kau menyamar sebagai gubernur Yanjiao. Sekarang kau berbohong bahwa penguasa negara mengirimmu hadiah. Ini semakin keterlaluan. Lihat, ini adalah skema penipuannya. Barang kaki 5 yang dia tipu. Anda benar-benar memecahkannya. Nona Long, Anda tidak benar-benar percaya bahwa Chen Xiao ini mengenal penguasa negara kan?
Lu Jiaming, keluarga lu Anda, benar-benar sesuatu. Chen Xiao, bukankah kau bilang? Jadi ini hadiah yang diberikan padamu oleh penguasa negara. Kalau begitu aku bersikeras untuk menginjaknya beberapa kali. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan muda lu, kau bercanda. Beraninya Chen Xiao melakukan sesuatu padamu? Chen Xiao di sini di Hyunshou. Tidak ada yang akan percaya padamu lagi. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, pergilah. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Tentu saja, jika Anda ingin tinggal untuk menyaksikan upacara pertunangan antara saya dan King Ge, saya menyambutnya. Tuan Song keluar. King Ge sudah selesai merias wajahnya. Kalau begitu mari kita mulai upacara pertunangan. Apa terjadi sesuatu barusan? Qingji, bahwa Chen Xiao membawa barang kaki 5 untuk membuat masalah. Dia hanya ingin mengganggu pesta pertunanganmu. King Ge, Chen Xiao diam. Kau sudah menyia-nyiakan 2 tahun masa muda Qingji. Apa kau masih ingin menyia-nyiakan seluruh hidupnya? Apa kau pantas? Hanya pria seperti tuan muda lu yang pantas menjadi pasangan adikku. King Ge, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kau masih percaya padaku? Apakah aku percaya padamu atau tidak? Itu tidak penting lagi. King Ge, jangan pedulikan Chen Xiao lagi. Upacara pertunangan kita akan segera dimulai. Tuan lu, tolong tunggu sebentar. Qingji, apa yang ingin kau lakukan? Kakak, sadarlah, jangan bertindak sembrono. Chen Xiao dan kau hanyalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. King Ge, apa maksudmu? Ibu, see you. Kalian semua menyingkir. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Chen Xiao. Berbicara dengan orang buta. King Ge, jangan tertipu oleh pria buta ini. Menyingkir. Chen Xiao, kau baru saja bertanya, apakah aku masih percaya padamu? King Ge, kau hanya perlu mengatakan satu hal. Jika kau tidak percaya padaku, maka aku akan pergi. Chen Xiao, bagaimana kau bisa berharap aku percaya padamu? Katakan padaku, bagaimana kau berharap aku percaya padamu? Untunglah aku akhirnya mengerti. Chen Xiao ini hanyalah makhluk kecil lucu yang hanya tahu bicara besar. Chen Xiao, katakan padaku, bagaimana aku harus percaya padamu? Kau bilang kau seorang master penilai harta karun, tapi kau buta. Kau bilang kau adalah gubernur Yunshu, tapi selama 2 tahun terakhir, kau bekerja di panti pijat. Kau bilang kau mengenal penguasa negara, dan bahwa penguasa negara secara pribadi memberimu hadiah. Ajari aku, bagaimana aku harus mempercayainya? Siapa yang bisa mempercayainya? Apakah longing ini? Aku mengerti. Baguslah, kalau kau tahu maksud King Ge. Kau seharusnya sudah sangat jelas sekarang kan? Chen Xiao, kau tidak berguna. Cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini lagi. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapan Qingji dan aku. Apa yang kau berutang pada kami? Kau tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidup ini. Sudah kubilang Chen Xiao ini. Delusi, bagaimana mungkin Tuan Song memilih dia? Aku tidak menyangka Chen Xiao ini telah melakukan begitu banyak hal bodoh di belakang kita. Berani menyamar sebagai gubernur. Dan kemudian secara palsu mengaku mengenal penguasa negara. Ini semua adalah pelanggaran berat. Song King Ge, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Song King Ge. Kau. Chen Xiao. Chen Xiao. Aku tidak tahu bagaimana harus percaya padamu. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Setiap kali kau menghadapi bahaya lagi dan lagi. Aku tidak bisa tidak mencari cara untuk menyelamatkanmu. Aku tidak berani mengakuinya. Tapi aku harus mengakuinya. Setelah tuan muda lu melamarku, perasaan ini semakin jelas. King Ge kau. Maksudmu? Chen Xiao. Aku salah. Aku sebenarnya tidak ingin berpisah darimu. Aku juga tidak ingin menceraikanmu. Apakah kau hanya seorang tukang pijat biasa? Atau seorang master penilai harta karun? Atau gubernur Yunshu? Identitas-identitas ini tidak penting bagiku. Yang paling penting adalah bahwa itu adalah dirimu. Chen Xiao, kata-kata ini. Apakah kau memahaminya? Apakah Tuan Song gila? Apa artinya ini? Benar Tuan Song tidak akan benar-benar memilihnya kan? Song Qingji, apa kau gila? Hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan tuan muda lu. Begitu banyak tamu yang menonton. Menurut pendapatku, wanita dari Gracia di sini sakit. Song Tingge, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mempermalukan di depan umum? Tuan muda lu lepaskan. Song Tingge, hari ini kau akan menikah mau tidak mau. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Shin Xiao, hari ini adalah keluarga Luku dan perjamuan pertunangan keluarga Song. Kau pikir kau siapa? Berani membuat masalah di sini. Penjaga. Kebetulan saya juga membawa beberapa orang.
Penjaga, Long Ying, kau gila, kekasihmu. Bersama wanita lain. Dan kau masih seperti ini. urusan saya, bukan urusan Anda. King Geng, ayo pergi. Percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang sempurna. Tapi, aku tidak mengerti. Nona Long kenapa? Kau akan segera mengerti. Ayo pergi. Penjaga, muncul. Hari ini, kita harus membantu Tuan Muda Lu memeriahkan suasana. Bajingan, Ini adalah wilayah Grazia kami. Bagaimana kami bisa mentolerir anjing sepertimu? Bertindak begitu lancang di sini. Cepat atau lambat kau akan mati di tanganku. King Geng, ayo pergi. Qingji. Kak, Shin Xiao, ingat ini. Ketika tuanku tiba, kau pasti akan mati. Sekarang, Chen Xiao. bagaimana persiapan pernikahannya? Semuanya sudah disiapkan sesuai dengan instruksi dari penguasa negara dan Anda sendiri. Penguasa negara sudah mengirimkan undangan. Itu bagus. Ngomong-ngomong, pada hari pernikahan, Lu Jiaming pasti akan datang membuat masalah. Kalian semua juga harus bersiap. Melapor kepada Tuan Naga. Kami sudah membuat semua persiapan yang diperlukan. Kami sudah mengumpulkan semua bukti terhadap Lu Jiaming dan Yamamoto Ichiro. Adapun Xiang Guanji, Dia tidak perlu ditakuti. Kalau begitu berikan mereka undangan pernikahan juga. 3 hari kemudian, Ken Xiao ini sudah hari ketiga. Di mana kau? Mengapa kau tidak mengangkat teleponmu? Silakan masuk. Nona Song, silakan ganti gaun ini. Lalu ikuti saya. Ganti gaun. Apa maksudnya itu? Kita mau kemana? Nona Song, Anda akan tahu jika Anda mengikuti saya. Apel. Chen Xiao dan Song Qinggi mengadakan pesta pernikahan di Hotel Yuntai. Mengadakan perjamuan pernikahan mereka. Ini tidak mungkin. Beraninya Chen Xiao itu masih menunjukkan wajahnya. Mereka bahkan menyebarkan secara luas undangan pernikahan, mengundang semua tokoh berpengaruh Yunshou ke perjamuan. Masuk. Tuan Lu, ini adalah undangan yang dikirim oleh Chen Xiao. Bagus Chen Xiao. Kali ini Tuan Muda Ji membawa tuannya ke Yunshou. Begitu Tuan tiba, bahkan Raja Langit pun tidak bisa melindungimu Chen Xiao. Hotel Yuntai. Skala perjamuan ini sepertinya bahkan lebih megah dari perjamuan Tuan Muda Lu yang terakhir. Dari mana Chen Xiao mendapatkan begitu banyak uang? Kudengar beberapa hari yang lalu kediaman gubernur mengundang Tuan Song, dan dia belum kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Tuan Song masih akan muncul hari ini? Aku masih lebih menantikan kemunculan Tuan Muda Lu. Skala perjamuan ini bahkan lebih besar dari rumah gubernur. Mungkin Chen Xiao itu menipu adikmu lagi untuk mengatur ini. Mama, mulai hari ini kita akan membuat Song Qingji dikeluarkan dari Dewan Direksi. Selamat datang semuanya. Di perjamuan pernikahan saya dan King Ge hari ini, 2 tahun lalu. Ketika saya tidak punya apa-apa dan terluka parah, King Ge menyelamatkan saya, dan dia tidak pernah meremehkan saya. Saat itu, saya berutang perjamuan pernikahan padanya. Hari ini adalah perjamuan pernikahan yang saya adakan untuknya. Perjamuan pernikahan diadakan. Kedengarannya bagus. Tuan Song saat ini berada di kediaman gubernur. Bisakah dia datang? Bagaimana jika pengantin wanita menghilang nanti? Itu benar-benar konyol. Chen Xiao, kau tidak benar-benar berpikir Song Qingji akan datang nanti kan? Dia saat ini adalah tamu di rumah gubernur. Bahkan jika dia bisa datang, dia pasti akan membawa penjaga Yonzhou bersamanya untuk menangkapmu. Bagaimana saya bisa tahu? King Ge sudah tiba. Tuan Song benar-benar datang. Bukankah dia dibawa pergi oleh penjaga Yunshou? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Apakah penjaga Yunshou membebaskannya? King Ge, maukah kau menikah denganku? Chen Xiao, apa kau gila? Gubernur memenjarakanku selama 3 hari, justru untuk memancingmu keluar. Mengapa kau begitu bodoh? Jadi ternyata gubernur membebaskan Tuan Song untuk memancing Chen Xiao keluar. Sekarang Chen Xiao pasti tamat. Chen Xiao, aku menyarankanmu untuk cepat pergi. Kalau tidak saat penjaga Tuan Yunshou datang, aku takut kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati.
Siapa bilang? Kediaman gubernur membawa Nona Song kembali untuk memancing Tuan Chen keluar. Chen Xiao, aku akan membawamu pergi sekarang juga. Tunggu sebentar. King Gale, dengarkan saya dulu. Sudah terlambat. Song Qingji, jangan kau mempermalukan keluarga Song. Lagi dan lagi, jika kau berani pergi dengan Chen Xiao, aku akan segera mengadakan rapat umum pemegang saham dan mengeluarkanmu dari dewan direksi. Jika duduk di posisi ini, berarti aku hanya bisa menjadi boneka. Maka aku sebaiknya tidak menjadi tuan ini. Song Qingge. Qin Xiao, bukankah hari ini hari pernikahanmu? Kemana kau terburu-buru? Lu Jiaming, menyingkirlah dari jalanku. Bagaimana jika aku tidak bergerak? Lu Jiaming, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat masalah hari ini. Kalau tidak, Anda tidak akan The sanggup film was menanggung akibatnya. translated Konsekuensi and apa yang narrated tidak by bisa M kutanggung? Media. Longin hari ini aku hanya perlu mengulur waktu. Begitu penjaga Yuan Shao datang untuk menangkap Chen Xiao, si tidak berguna ini Chen Xiao akan mati tanpa tempat pemakaman. Baiklah, kalau begitu Anda tunggu saja. Nona Long, apakah kau juga tidak akan membantu Chen Xiao? Tuan Chen tidak butuh bantuan siapapun. Nona Long, kali ini kau mungkin juga harus mengerti sifat asli Chen Xiao kan? Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau seorang pria buta akan melarikan diri. King Gale, jangan khawatir. Kita tidak perlu melarikan diri. Chen Xiao, kenapa kau tidak mengerti? Jika kau tidak pergi sekarang, saat penjaga Yun Shou tiba, kau hanya akan menemui jalan buntu. King Gale, sudah berkali-kali saya katakan, saya tidak berbohong. Kamu tidak perlu khawatir. Saya adalah Gubernur Yun Shou. Pernikahan ini diatur oleh penguasa negara untuk kita. Sudah sampai seperti ini, dan kau masih mencoba berakting. Penguasa negara mengaturnya untukmu. Penguasa sibuk dengan urusan yang tak terhitung setiap hari. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke Yun Shou secara pribadi untukmu? Song Qingji, lihat, ini pria yang kau temukan untuk dirimu sendiri. Dengarkan omong kosong yang dia ucapkan. Chen Xiao ini bukan hanya tidak berguna, tapi juga orang gila sejati. Dia bahkan bisa mengatakan kebohongan yang mengerikan seperti itu. Tuan sendiri akan hadir sungguh. Tidak akan lama. Sebelum kebohongan ini runtuh dengan sendirinya, mungkin Chen Xiao ini ingin menakuti Tuan Muda Lu. Berpikir Tuan Muda Lu akan takut dan melepaskannya. Bagaimana mungkin Tuan Muda Lu takut? Kebohongan seperti itu bahkan tidak perlu dipikirkan. Itu jelas palsu. Chen Xiao, kamu bilang Tuan akan hadir secara pribadi kan? Aku ingin melihat kapan penguasa negara akan tiba. Kapten penjaga Yun Shou Lin Tianyi tiba. Chen Xiao, penjaga Yun Shou sudah tiba. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri. Kapten Lin, dia adalah penjahat Chen Xiao. Cepat tangkap dia dan serahkan dia kepada gubernur. Kau bicara omong kosong. Kapten Lin, kenapa kamu memukulku? Dia penjahatnya. Kapten Lin ini, ada apa ini? Saya bilang kita tidak perlu melarikan diri. Lin Tianyi, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah kapten penjaga Yun Shou, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Keluarga lu kami juga merupakan klan terkemuka di Yun Shou. Kamu dengan sengaja melukai seseorang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lu Jiaming, kau benar-benar tidak tahu diri. Jangan sombong. Keluarga lu kami memiliki koneksi dengan penjaga naga ilahi Yan Jing. Begitu penjaga naga ilahi tiba, kamu yang hanya seorang kapten penjaga Yun Shou, bukan apa-apa. Ada apa dengan Lin Tianyi ini? Beraninya dia menyentuh Tuan Muda Lu. Bukankah penjaga Yun Shou ada di sini untuk menangkap Chen Xiao? Apa yang terjadi? Sang Guanji dari keluarga Sang Guan Yan Jing tiba. Chen Xiao, kali ini kamu mati. Dan kalian semua, kamu yang hanya seorang kapten penjaga Yun Shou. Bisakah kamu menghentikan Tuan Muda Ji? Pergi. Tangkap penipu yang mengaku sebagai gubernur itu. Orang kurang ajar itu. Tangkap saya. Hentikan mereka. Lindungi gubernur. Chen Xiao, apakah kau benar-benar gubernur? Ada apa ini? Chen Xiao adalah gubernur baru. Mama, aku tidak salah dengarkan. Bagaimana ini mungkin? Chen Xiao si lumpuh buta itu, bagaimana mungkin dia menjadi gubernur baru? Tidak mungkin. Chen Xiao si orang buta itu sebenarnya adalah gubernur Yun Shou. Kalau begitu Lu Jiamin dalam masalah bukan? Berani merebut pacar gubernur Yun Shou? Belum tentu. Apakah kau lupa? Lu Jiaming dan Shang Guanji memiliki tokoh kuat yang mendukung mereka. Chen Xiao, kamu hanyalah orang buta, orang tidak berguna. Penguasa negara. Bagaimana mungkin penguasa negara memilihmu jadi gubernur? Jiaming, apa yang kau panikkan? Apakah kau lupa keberadaan seperti apa guru kita? Keberadaan seperti apa guru kita? Benar, begitu Tuan tiba. Bahkan jika kamu adalah gubernur Yun Shou, kamu harus tunduk dan patuh. Sungguh lelucon. Di wilayah Yunzhou, siapa yang bisa membuat gubernur Yunzhou tunduk dan patuh? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Hari ini Tuan sendiri telah tiba di Yun Shou. Bahkan jika kamu adalah gubernur Yun Shou, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Berlutut dan memohon ampun. Bahkan jika Gu Tianwu datang, saya ragu dia akan berani membuat saya berlutut. Chen Xiao, kamu yang hanya seorang gubernur Yun Shou,
Berani tidak menghormati Dewa Perang. Aku tidak menyangka Lu Jiamin dan Shang Guanji. Gurunya adalah Gu Tianwu. Sejak hilangnya penguasa naga yang legendaris, Gu Tianwu dengan kekuatannya sendiri telah menjaga perbatasan. Kekuatannya tidak kalah dengan penguasa naga. Aku dengar Dewa Perang adalah murid pribadi penguasa naga. Begitu Dewa Perang muncul, bahkan jika Chen Xiao adalah gubernur Yonshou, dia bukan apa-apa. Guru saat ini berada di Yonshou, menangani masalah penting. Dia pasti akan segera tiba untuk mencopotmu dari posisimu sebagai gubernur. Omong kosong. Sang Guanji. Posisi saya sebagai gubernur Yonshou secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa negara Great Xia. Gu Tianwu itu hanyalah dewa perang. Hak apa yang dia miliki untuk memecat saya? Hanya karena dia adalah Gu Tianwu Dewa Perang. Awalnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi kamu terlalu sombong. Tuan kami akan segera mengambil alih posisi Raja Naga. Menjadi Raja Naga yang baru. Chen Xiao, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin masih akan melepaskanmu. Long Ying, apa yang kamu tertawakan? Kau hanya putri sulung keluarga Lon. Tidak mungkin berani menantang Dewa Perang, bukan? Saya menertawakan kesombongan Anda. Saya menertawakan kepicikan Anda. Saya menertawakan kebutaan Anda dan pandangan pendek Anda. Tuan Naga, bahkan jika dia adalah Dewa Perang, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Naga. Di Great Xia hari ini, hanya ada satu orang yang bisa disebut Tuan Naga. Long Ying, jangan kira cuma karena kau putri sulung keluarga Lon, kau bisa berbicara sembarangan. Dengan pencapaian militer guru kami yang gemilang, menjadi penguasa naga hanyalah masalah satu kata. Nona Long. Jika tidak, kau mungkin berakhir seperti Song Qingge. Dan ikuti aku. Aku akan meminta tuan kita orang tua itu untuk menganugerahkan pernikahan kepada kita. Berani menyentuh Qingge lagi dan lihat apa yang terjadi. Kita tidak perlu berdebat dengan si tidak berguna ini. Menarik dan menyeret. Tidakkah kau menginginkan wanitanya? Begitu kita melemparkannya ke penjara, aku akan mengirimnya ke rumahmu. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Song Qingge, aku menasihatimu jika kau pintar untuk datang sendiri dan menjadi anjing di sisi Jiaming. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni sang grupmu. Aku akan menghitung sampai 3. Aku... Jangan hiraukan mereka. 1, 2, 3. Jika menolak kebaikan, kamu akan menerima akibatnya. Kalau begitu, tunggu saja kematianmu. Jenderal King Luan tiba dengan pasukan naga ilahi. Penjaga naga ilahi juga ada di sini. Penjaga naga ilahi kali ini pasti datang untuk menangkap si Chen Xiao ini. Benar, Chen Xiao sebagai gubernur tidak menjalankan tugasnya. Linui kita masih belum dibebaskan. Chen Xiao, Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan membiarkan kekerasan bawahan Anda. Kali ini Anda pasti mati. Mengapa pasukan naga ilahi ada di sini? Dikatakan bahwa pasukan naga ilahi ini adalah bawahan dari yang legendaris, Tuan Raja Naga. Mereka adalah pengawal pribadi penguasa negara. Kalau begitu, Chen Xiao yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sekarang, setelah pasukan naga ilahi tiba, dia pasti akan menghadapi masalah besar. Putra tertua dari keluarga Lu, sebuah keluarga terkemuka di Yonshou, Lu Jiaming, menyapa Jenderal King Luan. Dia. Sudah kubilang tidak perlu khawatir. Mereka semua adalah orang-orang kita. Kenapa dia ada di sini? Chen Xiao setelah menjabat sebagai gubernur Yonshou, menyalahgunakan kekuasaannya. Baru saja dia bahkan membiarkan bawahannya bertindak terhadap Jenderal King Luan. Kenapa kamu memukulku juga? Aku bukan penjahat dia. Diam. Kau tidak punya hak bicara di sini. Jenderal King Luan, kami adalah murid Dewa Perang. Bagaimana bisa Anda? Hanya badut. Bahkan jika Gu Tianwu sendiri ada di sini hari ini, dia harus bersikap baik. King Luan, Anda sudah keterlaluan. Hanya seorang jenderal. Beraninya Anda berbicara begitu lancang. Chen Xiao, jangan sombong. Guru kami akan segera tiba. Ketika tuan kami tiba, kalian semua orang akan mati. Gu Tianwu tiba. Dia di sini. Guru sudah tiba. Kali ini, kalian semua pasti mati. Jadi kali ini, kita juga tidak perlu takut. Kamu sudah belajar menjadi pintar. Guru, Anda, bagaimana Anda membawa hal seperti ini ke sini? Tuan Yamamoto. Tuan, bagaimana bisa kamu membawa Tuan Yamamoto ke sini? Guru, murid Anda terlambat. Saya ingin tahu apakah hadiah ini menyenangkan Anda.
Dewa Perang memanggil Chen Xiao guru. Kalau begitu Chen Xiao bukankah dia? Desas-desus mengatakan, Raja Naga telah lama menghilang. Mungkinkah Chen Xiao benar-benar? Tidak mungkin. Raja Naga dengan mata langitnya bisa menilai harta karun. Dalam pertempuran, dia bisa menembak dan membunuh musuh. Dan selain itu dia juga bisa menyelamatkan orang. Tapi Chen Xiao, dia jelas-jelas buta. Bagaimana mungkin dia menjadi Raja Naga? Kriminal Yamamoto. Karena menyelundupkan barang antik dan harta karun Kretsia kita. Dan menghina martabat nasional kita. Kejahatannya pantas dihukum. Lu Jiaming. Kamu benar. Kamu tidak buta. Chen Xiao, matamu sudah sembuh. Mereka sudah sembuh sejak lama. Saya baru tahu bahwa ketika seseorang buta, mereka bisa melihat hati orang lain dengan lebih baik. Guru, saya gagal mengenali kebesaran Anda. Saya salah. Mohon ampuni saya. Saya salah. Kalian semua bukan lagi murid-muridku. Keluarga Shangguan dari Yanjing tidak perlu ada lagi. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Gu Tianwu menjadikanmu murid. Dan Yu Qingge hanya mengumpulkan bukti pengkhianatan dan pembangkanganmu. Kalian berdua melakukan pengkhianatan dan membangkang negara. Memalsukan harta nasional. Menyelundupkan harta karun. Dan merugikan rakyat Kretsia kita. Kejahatanmu tidak termaafkan. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya Yu Qingge. Bawa mereka pergi besok. Mereka semua akan dieksekusi. Penjaga. Tidak, bukan saya tidak. Tidak, guru. Guru. Mulai hari ini, dan seterusnya, Chen Xiao Raja Naga bermata langit telah kembali ke posisiku. Aku akan memimpin dan melindungi Yun Shou. Penjaga Yun Shou memberi hormat kepada gubernur. Salam kepada Raja Naga. Penjaga naga ilahi salam untuk Raja Naga. Gu Tianwu Dewa Perang Perbatasan Selatan. Salam Tuan Raja Naga. Salam Tuan Raja Naga. Kalian semua boleh bangkit. Jadi Chen Xiao tidak pernah berbohong. Baginda Raja Naga. Sebenarnya Baginda Raja Naga, saya sangat optimis tentang pernikahan Anda dengan Qing Ji. Namun semua hubungan perlu diuji. Lihat, bukankah kalian berdua baik-baik saja sekarang? Mengapa kamu tidak berencana untuk menyingkirkan Qingge dari Dewan Direksi lagi? Sama sekali tidak. Itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Kesalahpahaman. Mengingat kamu adalah ibu Qingge, aku tak akan menuntutmu sekarang. Chen Xiao, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak meragukanmu sebelumnya. Bodoh. Bagaimana mungkin saya menyalahkanmu? Penguasa negara telah tiba. Salam kepada penguasa negara. Salam untuk penguasa negara. Hari ini adalah hari baik Raja Naga Mata Langit Chen Xiao. Hari yang baik. Semuanya tidak perlu terlalu formal. Chen Xiao Song Qingge. Kali ini, saya akan menjadi petugas upacara Anda. Apakah itu dapat diterima? Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Qingge, maukah kau menikah denganku? Aku akan. Qingge, terima kasih. Karena kau telah menolongku saat aku terluka parah dulu. Terima kasih, karena tidak meremehkan saya waktu itu. Dan karena bergabung dengan saya. Dan terima kasih untuk periode ini. Karena kau melindungiku sepenuh hati. Mulai hari ini, dan seterusnya giliran saya untuk terus melindungimu. Karena saya sudah tiba, saya tentu akan memberikan hadiah kepada Anda. Mulai hari ini, Raja Naga Mata Langit Chen Xiao akan kembali menjabat posisinya dan diangkat sebagai gubernur Yunshou. Dia diberi kuasa atas Yunshou dan 10 kota. Dan dianugerahi gelar Raja Yunshou. Selanjutnya Song Qingge dianugerahi gelar Nyonya Yunshou. Saya berharap kalian berdua bersatu dengan gembira dan harmoni abadi.